bismillah itu hujat amen perisai yang menutupi mana akan mencegah berbagai macam bencana, musuh, sihir, tahu, corona. Ini baca bismillah aja. Jadi hari Jumat itu banyak jumlahnya. Ini ada beberapa hal yang saya jelaskan. Kita ini sedang menghadapi berbagai macam ujian kehidupan di negara ini. Karena memang PKI lagi dirusuk di mana-mana. Kita berdoa karena doa Saiful Aulia, pedang wali yang tidak terlihat. Doa itu adalah pedang para wali. Jadi sekarang kita gunakan itu doa itu ya. Ini beberapa bismillah yang kita amalkan, amal sehari-hari bismillah. Jadi perlu kita ketahui bahwa itu keilmuan kita untuk memahami. Kita pahami ada dasarnya dari hadis, dari ilmu baru yakin, diamalkan istiqamah masing-masing dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kena siapa kalau sudah dapat ilmu, dasar ilmu itu baru kita yakin, ilmu yakin. Ilmu yakin, hakul yakin itu diubah dari ilmu dulu, sekarang ilmu bismillah. Bismillah itu cukup menjadi tameng, menjadi pagar, menjadi pencegah seluruh berbagai macam bala bencana, musuh sekalipun yang nyata, yang tidak nyata. Seperti ini kadang-kadang kan bencana ini dibuat-buat manusia. Dan kita baca bismillah itu. Wajah annahu ma min ahadin yaqsudu dukhulul bait illa wa yatba'u syaitan. Jadi perlu kita ketahui bahwa telah datang dalam keterangan hadis bahwasanya ma min ahadin, tidak ada salah seorang yaqsudu dukhulul bait akan masuk ke rumahnya illa wa yattabi'u syaitan, kecuali dia ikuti oleh syaitan. Jadi kita masuk rumah itu kadang-kadang mau assalamualaikum bismillah kagak juga. Itu sebabnya kita tidak tajam baca bismillah, kita ngaku aja. Ya termasuk saya juga kadang-kadang lupa, makanya perlu saya ingetin, sering diucapkan. Jadi kalau tidak baca bismillah itu mau masuk rumah itu illa wa yatba'u syaitan, ikut syaitan masuk ke rumah. Fa idza dakhala al-bait faqala bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke rumah, nyatakan bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu syaitan, berkata syaitan. Apa kata syaitan? Itu bismillah. La madkhal fi ma la madkhalu li fi hadzal bait. Tidak ada jalan masuk ini rumah ini, kata syaitan. Dan kita ini memang kita harus ngaku lali kita pada ilmu bismillah aja. Ini kita amalkan, memang sedikit ilmu pengamalan. Kadang-kadang minta doa ini bismillah aja yang diamalkan, yang lain tidak masuk. Jadi ilmu bismillah itu bisa masuk rumah. Kalau tidak kita baca bismillah, setannya masuk. Gitu. Begitu kita masuk baca bismillah, setan ya Allah tidak ada tempat lagi jalan masuk ke rumah ini. Apakah tidak enak? Betul gitu. Yakin juga kita itu. Wa idza qadima ilahi ta'am qala bismillah. Begitu kita masuk ke tempat makan, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu syaitan, apa kata syaitan? La ta'amun li hahuna, tidak ada makanan buat kita sekarang ini. Kalau kita kelaparan biasanya berubah duduk langsung aja pegang barang sama syaitan makan. Coba ini hal-hal ini kita amalkan aja. Kenapa kita harus banyak mengeluh? Ilmu yang gampang kita tidak mengamalkan. Kurang apa kita diajar oleh Allah dan Rasulullah SAW sampai masuk kampus, masuk apa saja diajar. Ini keluar masuk diajar supaya kita ini umat Islam
Jangan mengeluh sebelum dia tidak pernah melakukan pengamalan-pengamalan istiqamah di dalam mengamalkan apa yang sudah semua ilmu bismillah tahu. Tapi bacanya tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan bacaan yang benar, di mana dipanjangkan, dibelekkan tajwid. Ini apalagi sudah baca Bismillah masuk ke rumah, tak mau jadi imam juga agak benar itu. Ya jangan salahkan Allah karena kita yang tidak menjalankan kewajiban, tidak melakukan semua yang diperintah oleh syariat yang wajib. Yang seperti belajar ngaji begini supaya kita tahu ada ilmu, bukan hanya mau cari kepintaran, tidak ada. Kita ini masing-masing menjalankan taat kepada Allah. Jadi orang ini berarti kalau orang kita sudah takut kita sama Allah aja, tidak ada itu sama manusia. Dan kita dapat hijab, tidak ada ditutup oleh Allah muka musuh-musuh umat Islam. Tapi sekarang karena itu kebanyakan ilmu ngomong toh. Ya. Ini ilmu Bismillah aja nggak rapi kita masuk ke rumah Bismillahirrahmanirrahim, begitu kita tepat mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mengaku setan, nggak bisa masuk. La ta'amul liharuna, tidak ada bagian kita dimakan. Waidah kalau kita tidak baca Bismillah langsung itu diberakin macam salah. Nah itu hikmahnya secara rahasia bagaimana tidak memasukkan setan. Waidah tadi masyarakat qala Bismillah, pendek Bismillah, begitu sudah siap kita mau mulai makan, yaqulu syaitan la syarabun liharuna, tidak ada untuk minum pun sekarang tidak ada di sini. Coba. Tapi kadang-kadang Bismillahnya, ini Bismillah minum air juga sendiri, singkat aja Bismillah, cukup. Makan Bismillah. Kalau tidak gitu ya setan ikut makan. Apa kata setan selanjutnya? Wa idza qada'a wa qala Bismillah, yaqulu syaitan la mabda'un li hauna. Begitu kita sudah selesai makan ibadah masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita tidur Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa kata syaitan? La madja'un li, tidak ada tempat tidur kita. Kalau tidak baca Bismillah dia tidur dulu di situ. Ini kita merasakan sekarang kan disibukkan kita dengan pikiran itu, kelelahan akhirnya masuk tempat tidur baca, kadang-kadang lupa baca Bismillah. Ya ini yang kita harus, sekarang kita segala cukup baca Bismillah. Senjatanya dari ujung ke ujung udah jadi apa? Jadi pagar, jadi benteng. Ya. Waktu tidur, masuk kerasukan, kena sihir, tidak ada itu ceritanya, cukup Bismillah kok. Jikalau kita lali itulah masuknya setan, kerjasamanya tukang sihir sama setan gitu. Wa idza tarakat tasmiyah inda dukhul dan dukhul dakhala ma'hu syaitan. Ini kalau kita masuk tempat tidur, kalau kita tinggalkan baca Bismillah, buka pintu tempat tidur, maka dakhala ma'hu syaitan, bersama barang kita masuk sama syaitan. Alhamdulillah. Bismillah. Susah amat ya pengamalan yang susah Bismillah saja. Jadi setiap trik-trik keluar masuk, duduk berdiri tetap aja baca Bismillah, cukup. Masih orang obat Bismillahirrahmanirrahim jadi, cuma kita sudah amalin itu Bismillah. Jadi gitu, supaya tidak ada jalan masuk itu setan. Ya sudah baca itu wirid itu buru-buru kelupaan. Di Jawa yang lain Bismillahnya ketinggalan. Nah ini nggak usah sekarang rapiin aja Bismillah, yang lain ikut terus. Wa idza taraka indal akil ya'kulu ma'hu syaitan. Kalau kita tidak baca Bismillah tadi, enggak, syaitan bersama makan syaitan. Wa idza syariba ya'kulu syaitan famahu. Kalau minum juga tidak baca Bismillah, maka ikut minum bareng mulut kita sama mulut syaitan. Coba. Awalan alal kursi, apa namanya di gelas itu, buah-buahan minum dan gak ada kita, begitu tidak baca Bismillah. Kadang-kadang kalau kita makan ini akan cepat-cepat karena apa? Seselak, langsung itu setan yang duluan.
Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Kadang-kadang kita lahir ilmu bismillah semua amalkan, maka cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau enggak, begitu kita belum nempel, dia sudah minum duluan, bekas setan kita minum. Wa idza arada yaj'al jami'a wa lam yusamma jami'u syaitan yusamma jami'u syaitan ma'ahu wa yakunu ba'du mawlud bisababi ikhtilati ma'ahu zaniman wa ba'dahu a'ma wa ba'dahu a'war wa ba'dahu a'raj. Pengantin apabila dia ingin, atau kita sudah tua juga, kalau kita ingin gauli istri kita lalu tidak lupa baca bismillah di mana, apa yang terjadi? Lalu ada apalagi doanya, tidak usah panjang-panjang, bismillahirrahmanirrahim cukup. Mungkin yang panjang buru-buru bismillah tangga, karena kakak baca bismillah terus bagaimana? Orang Musa tidak baca bismillah, mau itu ba'dul maut, maka terjadi anak-anak kita bisa lebih ikhtilat karena sama-sama situ airnya air spermanya setan masuk juga. Astagfirullahaladzim. Kita juga sering terjadi, makanya ngeluh kepada anak-anak kita kadang-kadang inilah. Saya menegur diri saya, mari kita tegur diri kita. Saya juga sering kadang-kadang gitu terjadi pada anak-anak kita, sana kita sendiri baca bismillah aja lupa. Ya, termasuk saya manusia memang lupa. Jadi dengan kita baca hadisnya, keterangan ini supaya kita jadikan istiqomah, menunjukkan pemahaman ini supaya kita pegang, tidak perlu banyak-banyak bismillah aja. Akibat tidak baca Isma'al ba'dul maulud basbi ikhtilati ma'in zaniyin wa ba'du a'ma, sebagian bisa buta. Ini mak lupa baca bismillah gaulin istri. Wa ba'du awar, juling miring. Wa ba'du sebagian bisa a'raj, wa ba'dahu fasikan. Bayangin ya, bisa fasik anak-anak kita. Akibat turunan itu jelek. Wabadu kafiran, bisa jadi kafir. Na'udzubillah nih. Karena masuk situ setan bersama. Kenapa sih bismillah? Dan ini nggak tanya. Bismillah buru-buru, misal bismillah langsung bubuk. Bismillah aja. Tidak lucu itu. Iya. Kadang-kadang buru-buru makan juga begitu sama. Jadi siapa yang salah? Ya kita yang salah. Yang paling gampang diajarkan kita nggak amalkan. Nanti minta yang susah-susah nggak nyambung. Ada yang macam-macam untuk pada awal banyak nggak nyambung. Yang pendek yang paling singkat namanya kunci 19. Bismillahirrahmanirrahim kunci 19 tuh. Kan kunci 19 cukup. Yang 19 banyak hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim 19 sama dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya sudah ijazah semuanya, tinggal dibaca aja. Supaya akibat orang menggauli istri tanpa bismillah maka jadi fasik, jadi kafir, na'udzubillah ya. Mulai sudah buta macam sekali itu akibat kita lupa. Na'udzubillah ya. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Tapi bisladi qala ta'ala wa syarithum fil amwal. Dia bersekutu di harta kalau sudah kena jangkit riba aja gitu, bareng kerja sama setan. Dan kalau sudah kena riba itu hartanya dari setan itu. Makanya sering wanti-wanti, jadi kalau sudah minimal, kalau sekarang ini yang namanya kredit itu jangan dimakan. Kreditan kita itu jual, buang aja, itu tumbang setan aja. Kalau di bank itu juga di situ nyangkut tuh. Saya enggak nyimpen itu. Cuma buat kalian ngirim aja, kita suruh setan. Jadi ini masuk bank, nyuruh setan aja, ngirim jauh-jauh kan, hanya 100 gratis, nggak cukup bagus. Setan ini kirimin, saya punya duit, cuma sedikit, nyuruh setan. Tapi kalau minjem bank itu kita disuruh setan, lalu campur harta kita harta setan. Bayangin, dan itu tadi. Tapi kalau kita sudah siap dengan bismillah dalam seluruh bentuk harkat gerak-gerik kita, insya Allah setan tidak ada jalan masuk. Bismillah aja tuh.
Ya mungkin yang panjang-panjang nggak bisa Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang itu dia nggak tahu akhirnya kita orang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa nih, mulai gila orang kan coba itu nanti apa mulai itu. Kalau orang benar coba dengan yang kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kalau bisa itu cakep itu, nggak bisa masuk, berat-beratnya setan nggak bisa masuk. Tapi orang sekarang ini baru coba. Ya, keterangan ini supaya mengukuhkan keilmuan, bisa mengamalkan ilmu itu yang akan mewarisi keyakinan. Yakin susah, tapi kalau ini sudah Rasulullah bersabda begini keadaannya, jadi ilmu kita amalkan, insya Allah itu ijabah. Doa kali ini sudah jadi obat ini. Itu baca Bismillah karena kita semua yakin berdasarkan ilmu. Tapi misalnya kalau Ta'ala wa syarikhum fil amal di surat di Al-Quran, itu bersekutu harta kita ini orang yang riba, harta setan ada di situ. Wal aulad begitu juga, anak setan juga jadi karena baca Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ini ancaman itu supaya kita sadar. Jangan jadi harta setan, jangan jadi anak setan. Karena kita ada yang paling kecil tidak mau kita amalkan. Ya. Itulah sebagian keterangan yang mudah-mudahan menjadi ini panjang, coba dan jelasin lagi hikmah daripada Bismillah. Jadi hadis yang ini berdasarkan hadis yang riwayatnya kita nyambung kepada Muhammad Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan pemahaman ini sudah kita amankan. Bismillah. Bilangnya apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Gampang betul. Tidak usah yang susah-susah wiridnya. Itu sudah bisa jadi guru itu. Bisa jadi nembak macam segala. Kalau sudah Bismillah bisa menyatu dengan diri kita, menyatu dengan gerak-gerik daya kita, tidak perlu panjang-panjang. Apalagi ditambah lagi menjadi bom atom tuh. Begitu yang belajar nanti saya kasih doain nyambung dengan Bismillah. Ingat doa Bismillah itu namanya kunci 19 huruf. Kalau bagi Al-Quran itu dengan dibagi 19 rahasia Allah ada Bismillahirrahmanirrahim. Iqrul ulama fasih-fasih banyak sekali yang lain-lain. Mudah-mudahan pada malam ini kita baca termasuk doanya yang kita baca keterangannya sedikit supaya menjadi satu titik keyakinan bersama. Pada malam ini kita baca singkat, baca siapa nih? Baca singkat ya. Satu apa? Sampai mulai ini apa? Silsilahnya aja satu jangan satu ya, semua digabung di sini ya, jangan satu sampai paham kita gabung dia begini satu nanti baca terus dari Fatimah yang cantik menjelang habis ada baca terus itu ada batasnya borong cukup bisa dibaca kita bertawassul ya. Nanti insya Allah setelah itu baru kita baca apa namanya doanya untuk kita izin sholat bala supaya kita terhindar dari penyakit bencana ini buat manusia namanya apa Corona 19 ya cepat dulu bukan apa yang buatnya jadi Bismillah kembali makan silakan makan Tuhan nanti senjata makan Tuhan kita baca nanti ini senjata makan Tuhan yang kembali ke Cina kembali ke yang ikut Cina. Siapa yang ikut Cina kafir maka dia dikembalikan apa namanya rencana itu kepada mereka. Dan terima kasih kepada Nabi Al-Fatihah.